Salam buat kita semua. Haleluya. Kita sudah memasuki hari ke-8 tahun 2023. Tidak terasa sudah memasuki minggu kedua kita menjalani tahun ini. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada minggu kemarin, agar kita benar-benar mengerti kehendak Tuhan seperti yang ditulis oleh Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat 17. Mengapa kita diingatkan oleh Tuhan supaya mengerti kehendak Tuhan? Tujuannya adalah supaya kita menjadi pribadi yang maksimal. Sebab kalau kita tidak menjadi pribadi yang maksimal dalam seluruh aspek hidup kita, dalam peran dan tanggung jawab kita, baik kita sebagai pelajar, baik kita sebagai mahasiswa, baik kita sebagai seorang pekerja, baik kita sebagai seorang pebisnis, baik kita sebagai seorang pengajar, baik kita sebagai seorang ibu rumah tangga, baik kita sebagai seorang kepala keluarga. Kalau kita tidak berperan maksimal, maka dikhawatirkan keadaan yang akan terjadi di tahun 2023 ini dengan segala permasalahan yang akan dihadapi bisa melindas hidup kita. Oleh karena itu, khotbah saya hari ini, saya masih merasakan perlunya menyampaikan tema yang sama seperti tema di minggu kemarin, yaitu bagaimana kita menjadi pribadi yang maksimal. Sebab dengan kita memiliki kepribadian yang maksimal dalam seluruh peran dan tanggung jawab kita, maka saya percaya apapun keadaan yang akan menghadang kita akan tetap berdiri. Katakan amin. Kita tidak akan terlindas oleh setiap tantangan dan hambatan yang coba menghadang langkah kita. Kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 13, saya akan merunut cerita di Bilangan pasal 13. Saya tidak akan membaca, ada di dalam Perjanjian Lama dari kitab ketiga ya. Kitab keempat, coba Kejadian, Keluaran, Imamat bilang kitab keempat di Perjanjian Lama, kitab Taurat. Dalam pasal 13 dikisahkan tentang 12 pemimpin suku Israel yang diberikan mandat oleh Musa untuk memerintah, untuk mengintai tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Namun sebelum mereka memasuki tanah perjanjian itu, memerangi penduduk yang menguasai tanah perjanjian itu, mereka telah mengirimkan spionasenya, seperti intelijennya, seperti para pengintainya ke sana untuk menyelidiki keadaan negeri itu, bagaimana perilaku penduduknya, bagaimana dari sisi pertahanan, keamanan penduduknya, bagaimana tingkat kesuburan tanah itu, dan lain sebagainya. Dan setelah mereka melakukan pengintaian di negeri itu, ternyata memang benar. Mereka pulang kembali dan melaporkan kepada Musa. Dia berkata, Tuan Musa, memang benar tanah yang kami intai itu, yang akan Tuhan berikan kepada kita, memang tanah yang luar biasa suburnya, yang Alkitab membahasakan sebagai tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Kota-kotanya berkubu, kota-kotanya besar, orang-orangnya yang mendiami daerah itu, kata para pengintai tadi melaporkan kepada Musa, kuat-kuat, tinggi-tinggi, besar seperti raksasa, bahkan pemakan manusia. Sudah mulai negatifkan laporan. Dibanding dengan kami, Tuhan Musa, kami tidak ada apa-apanya. Kalau kami melihat perbandingan antara kami dengan penduduk negeri itu, kami seperti belalang dengan raksasa. Nah, coba bayangkan saudara-saudara, dari laporan pada poin pertama dan poin kedua,
itu masih boleh dikatakan sedikit ada kandungan positifnya. Mental pemenangnya, tetapi dari poin kedua separuhnya sampai kepada poin keempat sudah mulai menunjukkan sikap pecundang dari antara 12 suku atau pemimpin suku yang diperintahkan untuk mengintai tanah Kanaan tadi. Sehingga 10 orang selain daripada Yosua dan Kaleb memberikan laporan yang melemahkan semangat mereka. Tidak mungkin kita bisa menaklukkan negeri itu sekalipun Tuhan sudah berfirman kepada kita, sekalipun Tuhan sudah menjanjikan itu untuk kita. Tidak mungkin kita bisa menaklukkan negeri itu. Kami sudah melihat dengan mata kepala kami sendiri. Tidak mungkin, kota-kotanya berkuat, pertahanannya kuat, orangnya tinggi-tinggi, besar. Nah, mereka sudah mulai melihat titik lemah mereka, saudara-saudara. Karena itu pelajarannya hari ini adalah sekali kita mempercayai apa kelemahan kita dan membesar-besarkan kelemahan kita, kekurangan kita, kita akan menjadi manusia yang tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran ketidakberdayaan kita atau sikap pecundang kita. Yang berakibat, saudara, kita tetap berjalan di tempat biasa saja. Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, alias orang yang paling rugi di dunia ini. Karena berkali-kali saya sampaikan di sini, orang yang paling rugi adalah orang yang hidupnya tidak berubah, tetap sama dari dulu sampai sekarang. Coba lihat teman yang ada di kiri kanannya, apakah wajahnya terindikasi orang yang rugi? Coba, ayo centil. Kamu gimana? Ya. Jadi tahun 2023 ini jangan sampai kita terkategori masuk dalam golongan orang yang rugi. Kita tidak mau jadi orang yang rugi. Katakan amin. Kita harus jadi orang sukses. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang hidupnya sekarang lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Haleluya. Sederhana loh. Ya, orang sukses itu sederhana. Hidupnya sekarang lebih baik dari tahun kemarin. Itu sukses. Ya. Mungkin kita berpikir sukses itu langsung punya mobil baru, langsung punya rumah bagus. Tapi kalau hidupnya berantakan, attitude-nya, karakternya, perilakunya jelek, itu bukan sukses. Itu kan curang. Tapi yang baik adalah perilaku hidup kita. Haleluya, haleluya. Jadi keinginan Tuhan di tahun 2023 ini adalah hidup kita akan jauh lebih baik dari tahun kemarin dengan kita mengupayakan diri kita menjadi pribadi yang maksimal, yang sudah keluar dari lingkaran rasa ketidakberdayaan kita. Kita keluar dari lingkaran rasa kekurangan kita, rasa kelemahan kita. Dan jika kita bisa keluar dari belenggu rasa ketidakberdayaan kita, rasa kekurangan kita, rasa keterbatasan kita, maka percayalah, kita sudah melangkah menuju kepada kemaksimalan dalam seluruh aspek hidup kita. Ingat, saudara, Tuhan telah menciptakan kita dari bahan baku tanah. Tanah adalah gambaran potensi yang dimiliki. Jadi kalau kita sadar, kita paham, kita mengerti bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan dari tanah yang memiliki segala potensi yang ada, maka tidak ada alasan untuk kita terlalu meninabobokan kekurangan kita, merenungkan, menghayati segala kelemahan kita, keterbatasan kita. Pada akhirnya kita meratapi nasib kita. Kita menyerah kepada takdir. Itu salah. Itu pola pikir orang yang memiliki sikap mediocre atau pecundang. Bila itu terus ada menggungkungi hidup kita, maka kita tidak akan pernah mengalami kemajuan dalam hidup kita. Oleh karena itu, tahun 2023 ini
Kita harus menjadi pribadi yang maksimal. Dan untuk menjadi pribadi yang maksimal, pertama, dengar baik-baik. Pertama, tadi saya sudah singgung bahwa kita jangan lagi berkutat dengan kekurangan dan kelemahan manusiawi kita. Seringkali kita bersembunyi di apa namanya? Bersembunyi di atas rasa kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan manusiawi kita. Kita bikin galau. Aku tidak punya pendidikan yang tinggi. Aku tidak memiliki keinginan keahlian yang cukup. Udahlah, bikinlah keadaan hidupku. Tanpa kita sadari, saudara, kita sedang berkutat kepada kekurangan dan kelemahan manusiawi kita. Dengan demikian, sekeras apapun kita berusaha, tidak akan bisa mendongkrak, tidak akan bisa memajukan langkah kita. Karena itu hari ini kami ingatkan kita, jangan lagi kita berkutat kepada kekurangan dan kelemahan serta keterbatasan manusiawi kita. Kita harus paham, kita harus mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan potensi kepada kita. Kita harus menggunakan potensi kita yang ada dengan kemaksimalan yang harus kita buktikan. Haleluya, haleluya. Mungkin selama tahun-tahun 2022 kemarin, kita berputar, kita menyerah kepada keadaan. Tahun ini jangan lagi. Kita perangi semua kekurangan dan kelemahan kita. Amin. Sebab selama kita melihat kekurangan dan kelemahan kita, selama itu pula lah kita berada di dalam lingkaran ketidakberdayaan kita. Selama kita masih melihat dan berkutat kepada kekurangan dan kelemahan kita, maka spirit ketidakberdayaan ini, spirit kekalahan ini akan semakin kuat mencengkeram kita, semakin kuat membelenggu kita, semakin kuat menjepit kita, semakin kuat menekan kita. Karena itu hari ini jangan fokus melihat kekurangan dan kelemahan diri kita, tetapi fokuslah melihat kelebihan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Katakan amin. Ya. Katakan kepada diri sendiri, rupanya aku diberikan kelebihan oleh Tuhan. Saudara ingat seorang pemuda di Australia yang lahir tanpa kaki dan tangan. Seorang anak Tuhan. Ketika dia dilahirkan, orang tuanya hampir stres. Kenapa kok kami memiliki anak seperti ini? Anak yang seperti kami tidak kehendaki. Lahir tanpa tangan, lahir tanpa kaki. Tetapi yang namanya pemuda ini ketika dia menjadi besar, dia tidak berkutat kepada kekurangannya. Dia terus mengupgrade diri, terus move on. Saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dia menjadi entrepreneur atau menjadi motivator dunia, saudara. Tahu siapa namanya? Nick Fujisi. Kalau dia menyampaikan ceramah di kota-kota, dia berdiri, dia duduk di atas meja kayak seperti kura-kura, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tetapi apa yang membuat dia bisa mendunia? Bukan karena dia tidak punya tangan, bukan karena tangannya, bukan karena kakinya, karena dirinya. Amin. Amin. Karena pikiran, karena mindsetnya, pola pikir kita. Karena itu kalau kita mau maju di tahun 2023 ini, maka rubah dulu pola pikir kita. Amin. Haleluya. Rubah pola pikir kita. Dari pola pikir rasa ketidakberdayaan tadi, rasa kekurangan, rasa kelemahan, keterbatasan, kita harus buang itu semua. Dan kita percaya bahwa kita sudah diberikan potensi oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, percayalah bahwa kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu melebihi kekuasaan dunia. Karena dalam Roma pasal 8 ayat 37 mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang melalui keimanan kita kepada Tuhan Yesus, melalui kebersihan kita melakukan firman Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari.
Haleluya, 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 haleluya. Kemudian yang kedua, saudara, untuk menjadi pribadi yang maksimal, tadi apa? Yang pertama, ingat, jangan berputar kepada kekurangan dan kelemahan atau keterbatasan manusiawi kita. Yang kedua, jangan kita terintimidasi dengan apa kata orang tentang kita. Dan baik-baik. Seringkali orang berkata tentang kita, lalu itu kita pegang. Rupanya aku bodoh ya, menurut kata si A. Oh, rupanya aku orang yang tidak produktif ya, menurut kata si A. Itu sudah mulai mempengaruhi pola pikir kita. Artinya kita terintimidasi dengan perkataan orang. Kita tanggapi perkataan orang yang negatif dengan cara yang negatif. Nah, ini salah, saudara. Kalau orang mengatakan hal yang negatif kepada kita, harus kita respon yang positif. Maka sikap negatif dia terhadap kita kembali kepada kita. Amin. Mungkin di antara kita di sini sudah banyak orang yang menghina kita, menganggap kita remeh dan sebagainya. Apakah kita lalu menerima itu sebagai sebuah fakta? Ya udah, seperti yang kamu katakan, aku memang orang yang remeh, aku memang orang yang rendahan, aku memang orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita terima sesuai dengan perkataan orang. Ada yang demikian, sekali lagi saya katakan, kita tetap ada dalam kungkungan ketidakberdayaan kita. Karena itu, tahun ini kita harus menang dari kata-kata negatif yang coba mengintimidasi kita. Ingat, seperti lagu yang sering kita nyanyikan, hidupku ditentukan bukan oleh apa kata orang, tetapi hidupku ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Ya. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 8 sampai 11, kemudian dalam pasal 45 ayat 45 sampai 47, di sana dikisahkan antara Daud dengan panglima tentara Filistin yang bernama Goliat. Ketika tentara Israel tidak berani menghadapi Goliat, karena Goliat itu panglima yang sangat luar biasa, tinggi besar raksasa, lembingnya puluhan kilo, pedangnya juga sudah berat, saudara. Tapi ketika berhadapan dengan Daud, apa kata Goliat? Tidak adakah panglima Israel yang lebih tangguh daripada kamu, kata Goliat. Masa seorang anak ilmu saja suruh untuk menghadapi saya? Bukan level, kata Goliat. Goliat mulai mengintimidasi Daud dengan kata-kata ocehannya yang negatif, meremehkan Daud. Tapi Daud berkata, engkau boleh berkata-kata dengan aku hal-hal yang merendahkan aku, tapi aku menghadapi engkau bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan Tuhan yang ada pada diriku. Dengan imanku kepada Tuhan, aku akan mengalahkan engkau. Maka ketika terjadi pertarungan, duel saudara 1 lawan 1, Goliat tumbang di tangan bocah Daud. Dengan satu kali beri ke orang sosok, pakai ketepel, pakai batu kali. Wajahnya lepas, dia tumbang, si Daud bocah melompat, mengambil pedangnya, potong lehernya. Jadi panglima Goliat tidak berjaya oleh si bocah Daud. Jadi pelajarannya buat kita hari ini, jangan kita terintimidasi dengan kata-kata negatif orang lain. Andai kata orang berkata negatif, meremehkan kita, menghina kita, kita respon positif, menjadi sebuah pemecut buat kita. Katakan amin. Bahwa aku tidaklah seperti yang kau katakan. Aku buktikan bahwa aku tidak seperti yang kau katakan. Aku buktikan aku akan lebih hebat daripada kau. Gitu kita ya. Anggap sebagai pemecut. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Begitu kita. Saya juga dulu pernah sering diremehkan, tetapi saya orang yang selalu berpikir terbalik gitu ya. Orang remehkan saya katakan terima kasih kau remehkan saya buktikan saya tidak seperti yang Anda katakan. Saya ingat Bapak rohani saya dulu, Pak Cion, kenal pendeta Martin Cion almarhum. Dia bilang kalau orang menganggap kamu tidak mampu, tidak bisa, kamu buktikan sejauh mana ketidakmampuan kamu. Sebaliknya kamu tunjukkan kemampuan kamu yang lebih daripada dia, katanya. Nah, ini kan orang berpikir positif, saudara. Jadi kalau orang selalu berpikir positif, walaupun mungkin dia
penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, mungkin dia tidak punya keahlian, mungkin tidak punya pendidikan cukup. Tetapi kalau dia memiliki pikiran yang cemerlang, hidupnya pasti beda dan orang-orang yang tidak memiliki terobosan dalam berpikir. Karena iman tanpa ada pikiran yang mengalami terobosan itu percuma, saudara. Karena berkali-kali saya ingatkan di sini, jika kita ingin merubah jalan hidup kita, maka rubah dulu cara berpikir kita. Katakan amin. Karena hidup kita ini sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran kita. Jika pikiran kita tidak berubah, jalan hidup kita tidak berubah. Jadi kalau kita mau merubah hidup kita, mau merubah jalan hidup kita, maka rubah dulu jalan pikiran kita. Amin. Karena hidup kita ini dikendalikan oleh pikiran kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini yang kedua ya. Saya ulangi lagi, andai kata ada orang yang menghina saudara, menganggap remeh saudara, kita harus balik. Aku tidaklah seperti yang Anda katakan. Artinya kita tidak terintimidasi dengan kata orang yang seperti itu. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang terakhir untuk menjadi pribadi yang maksimal adalah yang terakhir, kita harus menjauhkan diri dari mengandalkan kekuatan manusiawi kita yang terbatas. Karena Yeremia pasal 17 ayat 5, bagaimana bunyinya? Coba tolong salah seorang baca. Yeremia pasal 17 ayat 5. Gimana bunyinya? Sehingga Tuhan mengingatkan kita hari ini, kita harus menjauhkan diri dari mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusiawi kita. Coba Yeremia pasal 17 ayat 5. Siapa bisa baca? Yeremia pasal 17 ayat 5. Ya. Firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengenal manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dengan baik. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusianya, yang hidupnya menjauh dari Tuhan. Karena itu Tuhan mengingatkan kita hari ini, kita harus menjauhkan diri dari mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusiawi kita. Seperti contoh Goliat tadi, Goliat lalu pede dan percaya diri akan kemampuan manusiawinya, sehingga berhadapan dengan bocah Daud, apa yang terjadi? Dia tumbang, saudara. Ya, karena itu tahun 2023 ini, selain kita sadar memiliki potensi yang Tuhan berikan kepada kita, tapi jangan lupa Tuhan satu-satunya adalah kita. Amin. Kita terus connect dengan Tuhan. Ya, kita harus mengadakan join dengan Tuhan. Ya, hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena di sanalah kunci kita akan menjadi orang yang mengalami breakthrough. Kita akan mengalami terobosan dalam seluruh aspek hidup kita. Karena itu kita sadar kita ini adalah manusia yang biasa, sama seperti Daud. Tapi ketika Daud mengandalkan Tuhan, maka kekuatan supranatural diberikan kepada Daud, dan Daud mampu mengalahkan musuh-musuh besarnya, sehingga pada akhirnya Daud sukses menjadi raja yang membangun kerajaan Israel. Dia bisa menyatukan satu kerajaan yang besar, dan di dalam masa kepemimpinan Daud semua musuh-musuhnya dikalahkan. Ya, dia raja yang penuh dengan gemilang kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah hari ini di minggu kedua tanggal 8 Januari 2023, meskipun kita mengakui bahwa kita adalah orang biasa yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan, tapi percayalah, orang biasa seperti kita, jika kita terus ada dalam kebersamaan dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Katakan amin. Orang yang luar biasa itu adalah orang yang memaksimalkan dirinya dalam seluruh peran dan tanggung jawab kita. Ingat, baik kita sebagai pelajar, marilah tahun ini maksimalkan tanggung jawab kita. Belajarlah sungguh-sungguh. Amin. Sebagai mahasiswa, belajarlah sungguh-sungguh. Sebagai seorang pebisnis, tekunilah bisnis kita secara sungguh-sungguh dan serius. Sebagai seorang pedagang, tekuni usaha kita sungguh-sungguh, sepenuh hati.
Sebagai seorang pekerja juga sungguh-sungguh harus maksimal. Jangan asal-asalan, jangan asal jadi. Itu yang dimaksud dengan peran maksimal dalam diri kita. Kalau kita tidak memiliki peran maksimal, berarti sikap pecundang masih ada pada diri kita. Kita bekerja asal. Kalau pekerja asal, jangan harap hasilnya maksimal. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, kita harus berperan maksimal. Semuanya harus maksimal. Dan jika kita sudah memaksimalkan diri kita dalam seluruh aspek hidup kita, kita adalah orang-orang yang petarung. Katakan amin. Kita sudah masuk dalam sebagai orang-orang yang petarung. Dan orang-orang petarung yang tidak mengalami kekalahan, tapi kita akan menjadi pemenang-pemenang. Dan jika kita mendapatkan predikat pemenang, di sana kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Ada bonus-bonus yang Tuhan siapkan kepada kita. Sekalipun dunia mengalami resesi, sekalipun Indonesia akan mengalami inflasi, tetapi kita orang maksimal, kita tidak akan pernah terimbas oleh keadaan yang mungkin menghadang kita, karena spirit kemenangan yang ada pada diri kita. Akhir kata, jadilah pribadi yang maksimal. Amin. Jangan asal. Ya, ingat lagu yang sering kita nyanyikan. Ya, bersama Yesus aku dapat. Bersama Yesus aku bisa. Karena Yesus yang aku sembah adalah Yesus yang kuasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri. Kita